Batu Kuda. Batu Kuda. Musola, tempat ibadah di Gunung Manglayang. Ini musola Karomah. Ya nanti. Ini nih. Ini sangat indah sekali nih. Buat pemandangan, foto-foto dan lain-lain. Ini kalau ke puncak nih udah hampir sedikit lagi. Yang di sana itu puncaknya hampir sedikit lagi. Sampai ngos-ngosan, sampai aeho. Karena memang tidak terbiasa ke gunung, tidak biasa ke puncak. Ini sangat indah sekali. Ini kalau ke bawah, ke yang tadi ini. Ini sangat ramai dikunjungi orang-orang yang bermain untuk menenangkan diri, atau bisa dikatakan untuk sekedar membuang kejenuhan. Sangat sejuk dan indah, dan juga menenangkan jiwa dan pikiran ketika kita lagi pening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana Gunung Manglayang. Ini di atas ketinggian 1150 meter dari permukaan laut, atau 1300 dari permukaan laut. Ini masih bawahnya. Kalau di atas, di puncak, sekitar 1818 meter dari permukaan laut, atau 1800 meter dari permukaan laut. Nah, di sini di balik keindahannya
Gunung Manglayang ini gunung tempatnya wisata, tersimpan cerita-cerita mistis, yang mana cerita tersebut banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa dikatakan sangat misterius. Di sini kalau di puncaknya tuh di atas sekitar 1800 meter dari permukaan laut itu terdapat satu makom, yang mana makom tersebut adalah makom bisa dikatakan makom aulia atau makomnya orang-orang soleh pada zaman dahulu kala. Nah, di sini kalau di siang hari ini ramai sekali ini. Dan kalaupun tidak suasana pandemi ini, kalau malamnya sangat ramai dengan orang yang berkemah atau bercamping di sini itu. Ini yang paling menarik tuh, yang paling sakral itu ada satu cerita, yang mana cerita tersebut sampai melegenda adalah cerita batu kuda. Nah, di tempat batu kuda tersebut diperkirakan ketinggiannya sekitar 1150 atau 1300 meter dari permukaan laut. Di sana, di sebelah sana itu terdapat satu batu, yang mana batu tersebut itu menyerupai kuda, dan banyak lagi batu yang bisa dikatakan ada mengandung sejarah. Ini kami sekalian refreshing, sekalian menghirup udara segar atau udara pegunungan, sekaligus penarikan energi positif dan membuang energi negatif di suasana pegunungan ini, karena ini emang sangat baik untuk menarik energi-energi positif, yang mana energi tersebut, energi yang bisa dikatakan energi positif tersebut bisa untuk pengobatan dan lain-lain juga. Ketika kita menyalurkan energi ke badan kita atau menarik energi ke badan kita, itu akan mudah sekali untuk diserap oleh anggota badan kita, karena emang suasananya alami dari polusi, alami dari segala sesuatunya, dan akan peka. Nah, ini yang dinamakan batu kuda. Nah, ini sebenarnya Manglayang ini masyhurnya dengan ini nih, dengan fenomena batu tersebut, sehingga Gunung Manglayang bisa dikatakan masyhurnya adalah batu kuda. Ini batu kuda yang dimaksud adalah di
Gunung Mangalayang itu ini. Jadi kalau kita lihat ini hanya kepalanya saja, dikarenakan emang wallahu alam sejarahnya dulunya ini yang Prabu Layang Buana itu terperosok di Sangyang ini. Ini yang dinamakan Sangyang. Kalau bahasa kita, Sangyang itu lereng gunung atau kaki gunung. Nah, di sini kuda sembrani tersebut terperosok sehingga bertahun-tahun lamanya, sehingga saking lamanya akhirnya menjadi batu seperti wujud sekarang ini. Dan Sang Eyang Prabu Layang Buana itu dan Nyimas Prabu Layang Sari menunggu di satu batu yang mana batu tersebut sekarang itu dinamakan batu kursi. Batu kursi tidak jauh dari sini. Nah, kudanya terperosok di sini dan sang prabunya menunggu di satu batu bertahun-tahun lamanya sehingga dinamakanlah batu kursi. Ini kalau kita lihat sejarah dari keterangan-keterangan tokoh-tokoh zaman dulu, tokoh-tokoh masyarakat atau kesepuan-kesepuan dari wilayah sini. Dan kebetulan saya juga tidak jauh rumah dari tempat ini. Ini dulunya Sang Prabu itu perjalanan, kalau tidak salah itu dari daerah Jawa, kalau tidak salah dari daerah Demak menuju Cirebon, terus di Cirebon menuju Banten. Nah, sebelum sampai di Banten, kuda tersebut jatuh di gunung ini dan jatuh di tepatnya di Sangyang daerah sini atau lereng daerah sini. Saking bertahun-tahunnya lama menunggu dan menunggu, akhirnya perwujudan kuda sembrani tersebut berubah menjadi sosok batu. Ini wallahu alam, tapi ini menurut cerita-cerita para tokoh di daerah sini. Dan Sang Eyang pun akhirnya menetap di gunung ini, dan akhirnya gunung ini dinamakan Gunung Mangalayang. Mangalayang ambil dari kata Nyimas Layang Sari atau Layang Buana, Prabu Layang Buana. Nah, Sang Prabu dan Sang Nyimas itu akhirnya dibikin satu legenda, yang mana legenda tersebut adalah legenda Gunung Mangalayang Batu Kuda. Nah, ini tepatnya. Ini dulu disangga oleh satu pohon, yang mana pohon pinus itu, pohon pinus, tapi sekarang sudah tidak ada pohon pinusnya. Saking lamanya mungkin dengan berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun sehingga si pohon tersebut tumbang. Dan kalau tidak salah tuh di sebelah sana tuh batu kursi itu. Ini saking lamanya sehingga dinamakanlah batu kursi. Ini cerita yang sangat melegenda, cerita yang sangat masyhur. Dan saya juga
barusan mohon izin dulu kepada Eyang untuk menyoting atau membuat satu video buat vlog, dan sudah kirim Fatihah juga. Semoga Eyang Layang Buana dan Eyang Nyimas Layang Sari tempatkan di tempat yang paling nikmat, paling mulia, paling agung, dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarah batu kuda yang sangat melegenda ini di sini tepatnya. Jadi hanya mukanya saja atau kepalanya saja. Karena kalau menurut sejarah ini dulunya lembah, sehingga kuda sembrani itu tidak bisa naik kembali karena emang mungkin karena saking berkerumunnya pohon-pohon yang gede, sehingga menurut sejarah itu tidak bisa terbang lagi kuda tersebut. Akhirnya dengan kehendak Allah, saking bertahun-tahun nih, jadilah batu seperti ini. Pemi batu kasur teh paling mana? Batu kursi teh kaluhur deui teh tebih. Oh. Kita akan ke batu yang dinamakan batu kursi. Oh, kejangkau. Kami batu kursi teh paling mana? Oh, pastinya. Nuhun teh. Oh, ini nih teman-teman. Ini dulunya yang Prabu di sini nih. Dulunya yang Prabu. Assalamualaikum, mohon izin. Nah, dulunya yang Prabu di sini di batu kursi ini nih. Ini yang dinamakan batu kursi. Kalau dilihat emang ya kursi juga. Ini percis seperti kursi. Dan dulu yang Prabu Layang Sari dan Nyimas yang Prabu Layang Buana dan juga Nyimas Layang Sari di sini nih, di batu ini nunggu kuda saking bertahun-tahun, akhirnya dinamakanlah batu kursi. Nah, ini batu kursi. Kalau dilihat di bawah memang percis kayak kursi. Dan ini untuk tiduran juga nih, atau misalkan untuk tapa, ini sangat nyaman nih, sangat enak. Kita lihat dari sini. Ini kalau kita lihat dari sejarah nih, sejarah zaman dulu, ini gunung ini perpecahan daripada Gunung Sunda.
dari perpecahan daripada Gunung Sunda, yang akhirnya dari gunung tersebut pada terbang batunya ke sini, ya, akhirnya menetap di gunung ini yang dinamakan Gunung Manglayang, asal kata dari Nyimas Layang Sari dan Prabu Eyang Layang Buana. Nah, ini saking bertahun-tahunnya sehingga sang Prabu itu menetap di sini nih, di batu kursi ini, dan kudanya di sana, kuda sembraninya. Ini lumayan teman-teman, lumayan sahabat-sahabat, karena emang ini ketinggiannya sekitar 1300 meter dari permukaan laut atau 1150 meter dari permukaan laut. Nah, kalau di sana tuh di puncaknya sana itu sekitar 1800 meter dari permukaan laut. Itu puncaknya di sana tuh. Saya kalau ke puncak tidak mungkin, karena memang sudah sangat lelah, sangat capek, dan ini pun memaksakan saking penasarannya. Ini nih buah-buah banyak sekali, buah-buahan, karena emang di hutan mungkin sehingga banyak buah-buahan yang tumbuh. Nah, ini sekitar dari kuda sembrani tersebut ke batu kursi itu nggak jauh. Ini dulunya lembah karena kan sekarang sudah, karena dilestarikan, jadi sudah enak, sudah nyaman. Ini dibalik misteri wisata Gunung Manglayang atau batu kuda, tersimpan legenda batu kuda yang sangat masyhur, yang sangat melegenda ini. Mungkin untuk sementara dicukupkan aja. Terima kasih pada semuanya, teman-teman yang sudah mendukung channel kami bernama Akbar Official. Terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiron, ahsanal jaza. Dan jangan lupa kepada semuanya teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, share sebanyak-banyaknya demi untuk kelancaran channel kami, untuk mempermudah membuat video-video selanjutnya. Mungkin dicukupkan dulu sekian. Saya berusaha untuk membuka sedikit sejarah sepengetahuan saya, dan menurut cerita-cerita tokoh-tokoh dari wilayah sini. Dan saya juga rumah kebetulan tidak jauh dari batu kuda ini. Pondok kami tidak jauh dari batu kuda ini. Kali lagi yang belum subscribe dulu, yang belum like dulu, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.